Dan kami telah tersambung bersama dengan Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ahmad Fauzin. Pak Ahmad Fauzin, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Robi. Dengan Rudi Pak di Studio Pro 3. Oh ya Rudi, Mas Rudi. Baik, iya. Baik Pak Fauzin. Pagi Mas Rudi. Iya, selamat pagi juga Pak. Terkait dengan mitigasi jemaah umroh, untuk data terakhir Pak, ada berapa banyak WNI kita yang masih tertahan atau bahkan tertunda perjalanannya yang masih berada di sekitar Tanah Suci ini Pak? Ya, data terakhir informasi kita sudah koordinasi dengan travel dan asosiasi. Jadi travel yang tergabung dalam asosiasi, kita ada sekitar 5.000-an masyarakat kita yang berada di sana. Dan mudah-mudahan mereka bisa segera kembali ke tanah air karena situasi eskalasi di Timur Tengah semakin tidak menentu gitu Mas Rudi. Iya. Berapa yang terdampak pembatalan atau penundaan penerbangan Pak? Cukup banyak juga? Ya itu yang teridentifikasi dari kami, laporannya ada sekitar 5.000-an lebih gitu. Oke. Posisinya. Jadi mereka dari berbagai travel yang ada di Indonesia, baik travel yang tergabung dalam asosiasi atau perkumpulan dengan travel, kemudian atau PPIU yang ada di kita ya, kemudian beberapa orang yang melaksanakan secara mandiri atau di luar asosiasi gitu. Iya. Ini mereka yang tertahan masih di Tanah Suci Pak ya? Atau belum berangkat? Iya, posisinya ada yang sudah di sana, posisinya sudah berada di sana. Sudah berada di sana. Karena posisi bandara di Arab Saudi, baik di Jeddah maupun di Madinah, itu kan masih open ya. Jadi maskapai yang melakukan penerbangan direct atau langsung dari Jakarta menuju ke Jeddah atau Madinah itu posisinya masih open. Jadi mereka bisa. Ya. Langkah apa yang dilakukan Kementerian Haji kita ini Pak, ketika nanti atau penerbangan jamaah itu dibatalkan atau ya jangan sampai terjadi bandara ditutup? Iya betul, kita berdoa semuanya berjalan dengan baik. Karena begini, pada prinsipnya penyelenggaraan ibadah umroh juga di situ sudah diinformasikan, artinya man istata'a ilaihi sabila. Jadi konsepnya adalah orang yang memiliki kemampuan, dalam hal ini istitoah ya. Istitoah itu tidak hanya physically, tidak hanya secara ekonomi, tidak hanya fisik orang tersebut bisa hadir di sana untuk menunaikan ibadah umroh, tetapi juga istitoah itu terkait dengan kondisi keamanan yang ada di lokasi untuk melakukan ibadah umroh itu. Jadi itu adalah istitoah. Kalau situasinya misalnya keamanannya tidak menentu, berarti itu kategori tidak istitoah. Maka oleh karena itu dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh yang disampaikan oleh Wakil Menteri menyampaikan untuk menunda bagi jamaah kita yang akan menunaikan ibadah ke sana gitu. Ya. Bagi mereka yang atau jamaah yang tertahan di sana Pak, ini kan ada PPIU ya Pak ya, atau penyelenggara ibadah umroh sendiri. Nah, sejauh mana ini pantauan dari Kementerian Haji, tanggung jawab mereka dalam hal pelayanan, pendampingan, karena mereka masih belum bisa kembali ke tanah air ini, Pak Fauzin? Ya, PPIU kemudian bertanggung jawab untuk berkoordinasi terus secara intensif kepada kantor urusan haji di Arab Saudi, kemudian konjen ya, konsulat jenderal yang ada di bawah Kementerian Luar Negeri, dan ini adalah bagian dari sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 terkait dengan perlindungan, kemudian terkait dengan pembinaan dan layanan. Dan yang paling penting adalah bagaimana perlindungan warga negara kita yang ada di sana bisa terjaga dengan baik. Ini adalah harapannya, sehingga masyarakat yang sudah ada di sana, kemudian travel yang memberangkatkan jamaah di sana, lakukan koordinasi intensif dengan kantor urusan haji, kemudian konjen, kemudian Kementerian Luar Negeri dan berbagai hal supaya segera dilakukan akselerasi untuk kembali ke tanah air. Bagaimana Kementerian memastikan Pak, PPIU itu tidak lepas tangan ini dalam kondisi seperti ini Pak? Ya, kita tetap memantau, kemudian mengawasi, mengontrol apa yang dilakukan oleh PPIU, karena untuk terkait dengan umroh itu kan penyelenggaraan yang dilakukan oleh Biro Travel ya. Itu harus kita pantau gitu. Jadi mereka kan berizin, kemudian ada registrasi, ada sertifikasi, dan ada memiliki rapot atau penilaian terhadap penyelenggaraan mereka selama melaksanakan kegiatan menghadirkan masyarakat atau jamaah ke Tanah Suci gitu. Gitu Mas. Kalau silakan Pak Fauzin.
termasuk yang mandiri juga, Mas Rudi. Yang mandiri itu kita pantau juga. Nah, ini memang yang mandiri juga harus orang tersebut yang well educated ya. Jadi harus bisa berkomunikasi dengan instansi-instansi terkait, terutama yang ada di kantor urusan haji dan konjen di sana supaya terpantau dan terlindungi masyarakat tersebut selama berada di sana. Kemudian pastikan juga di situ terkait dengan layanan konsumsinya, terkait dengan catering di sana, terus tinggal di sana, akomodasinya, itu harus memastikan mereka tinggal di sana, kemudian konsumsinya tercukupi dan higienitas, serta kembali ke tanah air dengan tiket yang sudah jelas juga, artinya kembali ke sana itu dari Jeddah ataupun dari Madinah bisa kembali ke tanah air dengan tiket yang jelas. Ya, itu siapa Pak yang kalau menambah hari tinggal itu siapa yang bertanggung jawab menanggung biaya hotel dan konsumsi seperti dan lain sebagainya ini Pak? Ya, ini kan situasi yang kayak begini kita tidak menginginkan semuanya ya. Iya. Jadi kalau kondisi seperti itu, kalau untuk terkait dengan negara-negara yang lain itu sudah dari pemerintah Arab Saudi sudah menyiapkan semuanya, misalnya ya, nah ini mudah-mudahan untuk Asia Tenggara termasuk Indonesia juga termasuk bagian nanti juga akan yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Arab Saudi gitu. Ya. Kalau keluarga yang berada di Indonesia Pak, apakah berkomunikasi dengan pihak kementerian atau bagaimana cara mereka untuk memantau kondisi kerabat mereka secara resmi? Seperti apa ini Pak? Ya, ini kita ada hotline juga Mas Rudi. Jadi kita ada hotline, nanti akan saya informasikan hotline-nya di nomor berapa ini saya sebutkan ya, supaya masyarakat juga bisa memperhatikan situasi kondisi di sana. Jadi di plus 62 82 82 31 10 14 646. Oke, saya ulang Pak ya. Plus 62 82 31 10 14 646. Ya. Oke, ini nomor di Indonesia artinya bisa ditanya atau bisa digunakan ini Pak ya. Kemudian Kementerian Luar Negeri juga mengeluarkan informasi terkait dengan informasi ini di www.peduliwni.kemlu.go.id. Oh, ada berupa website juga dari Kemenlu ini Pak ya? Iya, dari Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Baik, Pak. Kalau yang masih belum berangkat di tanah air ataupun yang sudah masih tertahan di sana, kan tadi dikatakan Jeddah ini masih ada direct flight. Apakah tidak ada alternatif untuk mencari rute lain yang saat ini mungkin lagi dipikirkan untuk bisa mempercepat pemulangan, dan juga mungkin juga jemaah yang di kita menggunakan alternatif lain tetap bisa menjalankan ibadah umroh? Seperti apa ini Pak? Ini kita masih informasi sebagaimana yang disampaikan Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh, Pak Dhanil Ansar Simanjuntak. Beliau menyampaikan salah satunya adalah orang-orang atau masyarakat atau jemaah yang akan berangkat diharapkan atau diimbau ditunda terlebih dahulu sampai kondisi di sana kondusif, Mas Rudi. Jadi sampai di sana istilahnya istitoah keamanan dan nyaman untuk menunaikan ibadah umroh atau pergi ke tanah suci gitu. Artinya belum berangkat ditunda dulu sampai kondusif situasi di sana Pak ya. Dan bagi mereka yang tertahan di sana akan diupayakan begitu dengan beberapa skenario yang sedang Betul Mas, karena hifdzun nafas menjaga jiwa itu jauh lebih penting daripada yang lain-lain gitu. Koordinasi Kemenhaj sendiri dengan KBRI dan otoritas Arab Saudi bagaimana nih Pak? Ya, kita selalu koordinasi intensif bagaimana perkembangan kekinian. Kita kerahkan semua tim kita untuk berkoordinasi baik dengan konjen, dengan KBRI dan dengan semuanya, dan ini juga dilakukan oleh Pak Menteri dan Wakil Menteri di Indonesia bagaimana berkoordinasi termasuk dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dengan kondisi yang ada saat ini, jemaah kita yang masih di sana Pak ya, ini apakah belum memutuskan dari pihak Kementerian Haji mungkin Pak ya menaikkan status kewaspadaan bagi jemaah di sana, atau hanya sekedar imbauan, atau bagaimana ini Pak kondisinya? Keluarga yang di Indonesia kan ingin tahu hal ini Pak. Iya. Ya, keluarga yang ada di Indonesia sesuai anjuran atau imbauan dari Pak Menteri, Wakil Menteri Haji dan Umroh untuk tetap tenang dan tetap mencari informasi yang dipercaya ya, jangan sampai informasi yang simpur.
kemudian tetap sejauh bisa berkoordinasi komunikasi dengan keluarga langsung yang sedang menunaikan ibadah umroh itu juga jauh lebih baik. Artinya biar tetap tenang, tetap artinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh juga berkoordinasi terus intensif untuk bagaimana pelindungan jamaah umroh kita yang berada di Arab Saudi. Ya. Artinya ada jaminan jamaah kita yang tertahan tidak terlantar ya Pak ya, dengan kondisi seperti ini ya, tetap mendapatkan perlindungan di sana ya. Itu kan makanya yang pemerintah Arab Saudi ketika misalnya seseorang yang kemudian visanya sudah mau hampir habis atau bahkan sudah habis, segera lakukan lapor dan komunikasi baik dirinya ataupun travel yang memberangkatkannya berkomunikasi supaya bisa diperpanjang visanya, jadi sampai menunggu jadwal keberangkatannya bisa tepat gitu, pas gitu. Pesan untuk masyarakat terutama keluarga yang anggota keluarganya masih berada di Tanah Suci saat ini Pak, silakan Pak Ahmad Fauzin. Ya, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk satu, mematuhi peraturan yang telah disampaikan baik oleh pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi, supaya dalam hal mematuhi peraturan ini supaya menjaga dirinya atau menjaga keamanannya dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang belum berangkat ini untuk terbuka hatinya supaya tidak syahwat untuk ke sana, artinya ditunda terlebih dahulu supaya kondisi di sana lebih kondusif baru diberangkatkan. Gitu Mas, semoga situasinya semakin kondusif turun, Pak ya, eskalasinya meredah kondusif dan kemudian bisa terselenggara semua kegiatan ibadah di sana. Baik, terima kasih. Menjelang hajian juga. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Fauzin untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat berpuasa Pak. Terima kasih, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh RI Ahmad Fauzin. Wawancara Pro 3.